Welcome back Bray, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, bulan Maret adalah bulan yang ditunggu oleh seluruh penggemar timnas Indonesia dimanapun berada. Dan kita akan menantikan starting 11 yang akan ditentukan oleh Coach Patrick Kluivert ya. Dan kabar burungnya Bray, kabar burungnya, pemain-pemain langganan Coach STY yang pernah menjadi andalan Coach STY sebagian besar tidak akan masuk dalam rencana starting 11 Coach Patrick Kluivert. Siapa saja mereka Bray? Siapa saja mereka Bray? Dan tentunya kita akan simak dalam channel Starting 11 dengan judulnya Awas, langganan Coach STY, pemain langganan Coach STY kemungkinan akan disingkirkan oleh Patrick Kluivert. Yuk kita simak cuplikannya. Klik link di deskripsi. Beberapa hari lalu, Starting 11 sudah membuat konten tentang pemain yang kemungkinan akan kembali dipanggil ke tim nasional era Patrick Kluivert. Kini, Starting 11 akan membahas kebalikannya. Kita akan membahas tentang pemain-pemain langganan Sinteyong yang kemungkinan tidak masuk selera Kluivert. Sebagai disclaimer saja, ini bukan pilihan subjektif atau hanya karena Mimin sebel sama pemain-pemain ini, bukan. Pemain-pemain yang masuk daftar ini adalah pemain yang diprediksi tidak masuk dalam beberapa indikator yang menjadi standar Kluivert saat nantinya memilih pemain. Penasaran siapa saja yang kemungkinan tersisih di era Patrick? Selengkapnya mari kita bahas. Namun sebelum kita spill satu persatu, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Oh, Justin Hubner. Preman lapangan, begitulah fans Indonesia menyebutnya. Justin Hubner memang dikenal sebagai pemain bertahan yang lugas dan tanpa kompromi saat menghalau serangan lawan. Gaya bermain itu kabarnya terinspirasi dari sang idola Sergio Ramos. Namun, acap kali gaya bermain yang kelewat lugas itu justru merugikan tim nasional Indonesia. Oleh karena itu, Justin bisa saja terpinggirkan saat timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu tampaknya lebih menggemari pemain yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Patrick bukan pelatih yang suka dengan pemain yang terlalu sering mengambil resiko, apalagi itu di area pertahanan sendiri. Selain itu, status Hubner yang masih jadi pemain Wolves U21 juga jadi pertimbangan. Pengalamannya bermain di level senior masih minim. Selain itu, skema permainan Kluivert kabarnya akan menggunakan 4 back. Dua slot back tengah akan menimbulkan persaingan yang ketat. Dan Hubner dinilai masih kalah saing dengan Max Hilgers dan Rizky Ridho. Apalagi menurut CNN Indonesia, nama Elkan Bagot diprediksi bakal meramaikan bursa pemain belakang lagi. Meski sama-sama berkaki kiri dengan postur tinggi dan kematangan berpikir yang baik, Elkan lebih relevan dengan kriteria Patrick. Nathan juga berpotensi tidak akan dipanggil. Selanjutnya adalah Nathan Choaon. Kasusnya sih mirip-mirip dengan Justin Hubner, malahan urusan menit bermain Justin lebih mending. Ya, walaupun cuma di tim muda. Sedangkan Nathan benar-benar cuma pelengkap di skuad Swansea. Sampai-sampai jersey putihnya selalu bersih karena tak pernah dipakai bermain. Tak cuma itu, Nathan juga berada di situasi yang serba nanggung jika masuk skuad Garuda. Mau bersaing di pos bek kiri, sudah ada Calvin Verdong, Shady Patinama hingga Pratama Arhan. Giliran mau bersaing di posisi gelandang tengah, kualitasnya masih kalah jauh dengan Ivar Jenner dan Tom Haye. Bahkan beberapa pengamat bola merasa kalau Nathan dan Tom kurang klop jika dimainkan bersama. Secara skema permainan, Nathan pun cenderung bertahan. Itu relevan dengan permainan Sinteyong, namun tidak dengan Kluivert. Gaya bermain bertahan bukan gaya yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Filosofi yang diusung ex Barcelona itu adalah sepak bola cepat dan menyerang.
Oh, Muhammad Ferrari. Skema 4 back yang diusung Patrick Kluivert juga akan berpengaruh pada Muhammad Ferrari. Sejauh ini Ferrari selalu jadi andalan Sinteyong untuk menjaga kedalaman skuad Garuda. Bahkan dirinya jadi pilihan utama Coach Shin di Piala AFF 2024 kemarin. Secara gaya bermain dan kedisiplinan, Ferrari pun cukup oke. Namun dengan hanya menggunakan 2 bek tengah, posisi Ferrari jelas terancam di era Patrick Kluivert. Level permainan Ferrari memang cukup oke, tapi akan kebanting jika harus bersaing dengan nama-nama besar macam Jordi Amat, Jay Itzes, Miss Hilgers, dan seniornya di Persija Jakarta, Rizky Ridho. Belum lagi jika Elkan Bagot benar-benar kembali dipanggil oleh Coach Patrick, itu jadi masalah besar bagi Ferrari. Masih banyak waktu bagi Muhammad Ferrari untuk meningkatkan kemampuan diri dan mengejar ketertinggalan para seniornya. Ferrari mungkin bisa turun dulu ke timnas Indonesia U23 yang memasang target tinggi di SEA Games 2025. Dari back kita masuk ke area lini tengah. Nama pertama yang kemungkinan akan terpinggirkan adalah Ricky Kambuaya. Secara permainan, kakak Ricky sebetulnya masih masuk dalam kriteria, menit bermain di level klub juga masih tinggi. Namun Ricky kemungkinan akan tetap kesulitan untuk menembus starting line up Coach Patrick. Ricky Kambuaya dikenal sebagai gelandang kreatif, tapi pengambilan keputusannya masih kurang baik. Untuk urusan transisi menyerang, pengambilan keputusan yang buruk bisa saja merusak tempo permainan. Selain itu, wacana kehadiran Jairo Ridwald juga akan berpengaruh pada posisi Ricky. Namanya kemungkinan bakal jadi yang dikorbankan jika Jairo memutuskan membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Jairo kan punya gaya bermain yang berbeda dengan Ricky. Benar, namun dirinya lebih fleksibel dan punya kematangan dalam mengambil keputusan. Pengalaman belasan tahun di Eropa tak bisa dipungkiri. Jika nama Ricky Kambuaya masih dirasa eman-eman kalau dicoret, maka nama Arhan Fikri lah yang akan di blacklist dari daftar pemain Coach Patrick. Fikri bisa dibilang jadi pemain kesayangan Sinteyong. Namanya selalu ada di segala jenjang usia tim nasional. Meski begitu, selain umurnya yang masih terlalu muda, kualitas Fikri masih jauh dari harapan. Itu dibuktikan dengan kepercayaan yang diberikan Sinteyong di ajang Piala AFF 2024 kemarin. Menurut analisis, Fikri belum bisa menjadi motor permainan di lini tengah timnas Indonesia. Di Arema, Fikri terbiasa ditopang oleh 2 pemain asing, Pablo Oliveira dan William Marcilio. Sedangkan situasi Indonesia saat itu berbeda. Fikri dituntut memikul peran lebih dan ia gagal memaksimalkannya. Di tim nasional senior, Fikri bukan pilihan utama jika harus membentuk trio dengan Ivar dan Haye. Karena di situ masih ada Marcelino Ferdinand yang kualitasnya jauh lebih baik. Fikri sendiri terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia senior pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Dan sepertinya akan tetap seperti itu. Dari sektor sayap sebetulnya muncul 2 nama, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Namun karena Egy masih dalam top perform musim ini, maka nama Witan jadi yang paling pas masuk daftar ini. Selain performa Witan yang masih kalah bagus sama Egy, kedua pemain ini memiliki gaya bermain yang hampir mirip. Jadi agak too much aja kalau semuanya masuk tim. Slot yang ditinggalkan Witan nantinya akan diisi oleh pemain baru Ole Romani. Seperti yang kita ketahui, Ole memang berposisi sebagai penyerang tengah, namun dalam semusim terakhir dirinya selalu dimainkan di posisi sayap kanan, posisi yang biasanya ditempati oleh Witan. Di era Patrick Kluivert, Ole kemungkinan akan digunakan sebagai pemain sayap kanan. Nantinya, Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri akan menjadi pelapis dari Ole. Terakhir ada Rafael Strijk. Nama yang satu ini masih bisa diperdebatkan karena peran El Clemer di era Sinteyong begitu penting.
dirinya jadi garda terdepan untuk memberikan tekanan kepada pemain bertahan lawan. High press dan mobilitas tinggi dari Rafael kerap merepotkan pemain-pemain lawan. Hanya saja peran Rafael Strike di lini depan dalam memburu gol masih jauh dari kata memuaskan. Terbukti dalam 22 laga bersama timnas senior kelahiran 27 Maret 2003 baru mengemas sebiji gol. Begitupun di Piala AFF kemarin, di mana ia menjadi tumpuan, Rafael Strike justru kurang maksimal dan tak mampu menjebol gawang lawan. Posisinya di kiri bisa saja diambil alih oleh Eliano Reinders yang lebih kreatif dalam menyusun serangan. Tak cuma itu, kecenderungan Patrick yang gemar menggunakan striker nomor 9 juga akan membuat peluang Rafael untuk masuk line up makin kecil. Jika Patrick memilih untuk memasang Ramadan Sananta atau Dimas Derajat di lini depan, maka posisi sayap kiri akan jadi rebutan antara Eliano dan Wak Haji Ragnar. Sedangkan Rafael, buat cadangan masih oke lah ya. Ya itulah Bray, ada 7 pemain langganan dari Coach STY yang kemungkinan Bray, ini masih prediksi Bray, kemungkinan tidak akan masuk ke skema dari Coach Patrick Kluivert. Yang pertama ada Justin Hubner. Ya, tentunya Justin Hubner ini memang pemain yang sangat-sangat tegas ya dalam mengambil keputusan karena terinspirasi dari idolanya yaitu Sergio Ramos. Tentunya Patrick Kluivert tidak ingin mengambil risiko dari apa yang ditunjukkan oleh Justin Hubner di atas lapangan, yaitu ya tentunya ada benarnya juga, tapi menurut saya ada baiknya juga Justin Hubner ini dipertahankan karena untuk ya kemungkinan bisa membuat down mental pemain lawan ya. Tentunya kemungkinan besar menurut saya ya harusnya dipanggil ya, tetap dipanggil Justin Hubner ya. Yang kedua ada Nathan Chow-aon. Ya tentunya kita tahu bagaimana performa dari Nathan Chow-aon di timnya yang sampai saat ini belum mendapatkan menit bermain ya. Dan Patrick Kluivert pernah menyampaikan bahwa ia akan memanggil pemain yang mempunyai jam terbang yang banyak. Tentunya Nathan Chow-aon akan menjadi salah satu korban dari Coach Patrick Kluivert. Tetapi Bray, ini hanya sekedar prediksi dari channelnya Starting Eleven dan tentunya kita akan lihat nanti bagaimana Coach Patrick Kluivert atau bagaimana susunan dari pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan tentunya ada juga Arhan Fikri, ada juga Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman dan juga Rafael Strike. Dan apapun keputusannya nanti dari Patrick Kluivert, tentunya kita harus menghargai karena beliau berhak untuk menentukan pemain yang akan dimainkan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita sebagai penggemar tentunya harus tetap mendukung apapun keputusan dari pelatih timnas Indonesia saat ini. Dan tentunya target besar sudah menanti depan mata ya, kemungkinan mudah-mudahan kita bisa melaju ke Piala Dunia 2026